Ada satu materi yang menarik perhatian saya, yang menjadi pusat perhatian saya, yaitu tentang kurikulum berbasis cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasihuddin. Saya adalah mahasiswa semester 6 kelas A prodi program studi pendidikan agama Islam. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ajami Cilaku Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas pembelajaran dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh dosen Muhammad Toha SAG MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pemahaman selama semester 6 ini. Pemahaman materi yang telah disampaikan dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan ini. Ada satu materi yang menarik perhatian saya, yang menjadi pusat perhatian saya, yaitu tentang kurikulum berbasis cinta. Apa sih itu kurikulum berbasis cinta? Kurikulum berbasis cinta, kalau secara harfiah tentu kita sudah bisa membuat kesimpulan sendiri, yaitu kurikulum yang di dalamnya dibarengi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Di samping itu, kurikulum berbasis cinta adalah kurikulum yang bukan hanya mentransfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didik, tetapi dibarengi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga terciptanya suasana yang penuh dengan kehangatan secara emosional. Tetapi tentu di dalam sebuah sistem ada saja problem atau masalah yang terjadi dan nyata bukti di lapangan. Salah satu masalah yang ada di dalam kurikulum berbasis cinta adalah di mana konsep cinta yang ada di dalam kurikulum ini kerap kali disalahartikan oleh seorang guru maupun sebagai orang tua. Di mana salah mengartikan tersebut dalam tanda kutip, yaitu orang tua atau guru terlalu memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan alasan cinta ataupun sayang kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi kurang optimal karena terlalu longgarnya ataupun perhatian yang terlalu besar, sehingga peserta didik kurang optimal dalam mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, tentu saya akan memberikan sebuah solusi, di mana salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah seorang pendidik dan seorang orang tua harus mengetahui apa itu cinta yang ada di dalam kurikulum berbasis cinta itu, sehingga peserta ataupun pendidik, seorang guru mempunyai batasan tertentu kepada peserta didik dalam hal penyampaian materi pentransferan ilmu kepada peserta didik. Sehingga bukan hanya cinta itu bukan hanya berbentuk kelembutan, tetapi ketegasan itu merupakan salah satu bagian dari cinta. Nah, itu yang perlu ditekankan bagi seorang pendidik. Setelah memaparkan materi yang saya pahami tentang kurikulum berbasis cinta ini adalah salah satu materi yang disampaikan dalam perkuliahan semester 6 ini dalam mata kuliah
Kapasitas Rektor Pendidikan. Kemudian saya akan sedikit mengulas tentang buku yang berjudul Leadership in Action. Ini adalah buku karya dosen tercinta yaitu Bapak Toha Muhammad Toha SAG MPDI, di mana buku ini tentu sangat menarik untuk dibaca, karena bukan hanya untuk seorang calon pendidik, untuk orang awam pun, untuk kalangan masyarakat luas pun, buku ini sangat relevan untuk dipelajari. Kenapa? Karena di dalam buku ini bukan hanya membahas tentang dinamika pendidikan, bukan hanya membahas tentang pembahasan yang menjurus kepada seorang pendidik, namun buku ini membahas tentang individualisme. Artinya individualisme di sini yaitu untuk sesuatu ataupun pemahaman-pemahaman untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Karena semua orang, semua manusia tentunya mempunyai potensi, tinggal bagaimana orang tersebut mengoptimalisasikan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, buku ini bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi panduan untuk kita, karena salah satu materi yang ada di dalam buku ini yaitu berjudul self skill. Dalam buku ini dicantumkan diri Anda adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki dan musuh terbesar diri Anda bersemayam di dalam jiwa. Semua manusia mempunyai potensi, semua manusia mempunyai bakat, semua manusia mempunyai kelebihannya masing-masing. Tinggal bagaimana seseorang tersebut mengolah potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, buku ini membantu untuk memandu kita sehingga potensi yang ada di dalam diri kita bisa dioptimalkan. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana tata cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang baik, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memuliakan sesama, bisa menghormati sesama, bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, buku ini adalah salah satu panduan untuk proses bersosialisasi kita dengan orang lain. Karena terkadang kita bersosialisasi dengan orang lain itu terkesan kaku. Apalagi dengan orang baru, harus mulai dari mana, harus mulai pembicaraan apa. Nah, dengan mempelajari buku ini, sedikit ada gambaran sehingga kita dalam bersosialisasi itu tidak menjadi kaku lagi. Nah, di dalam buku ini tentu ada berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihannya diantaranya yang sudah saya sebutkan barusan. Namun ada beberapa kekurangan yang menurut saya ini menjadi kekurangan buku ini, yaitu tidak menyertakan contoh-contoh yang misalkan di dalam cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Nah, alangkah lebih dapat dipahaminya untuk sebagai panduan itu meliputi berbagai contoh yang relevan di masyarakat saat ini. Nah, itu menjadi salah satu kekurangan buku ini. Mungkin untuk materi ataupun video pembahasan mengenai tentang pemahaman materi yang sudah saya pahami selama semester 6 ini, diantaranya yaitu saya tadi membahas tentang deep learning, membahas tentang kurikulum berbasis cinta, kemudian mereview buku yang berjudul Leadership in Action ini, dan mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, salah tingkah selama saya membuat video ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.